Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sejarah perwayangan. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Wayang Anjani. Dewi Anjani adalah putri sulung Resi Gotama, Brahmana dari Pertapaan Arya atau Gratisna, dengan Dewi Indradi atau Windradi, bidadari keturunan Bahtara Asmara yang mempunyai dua orang saudara kandung bernama Subali atau Guwarsi dan Guwarsi atau Guwarsa. Dewi Anjani berparas sangat cantik dan menarik hati. Ia memiliki cupu manik Astagina, pemberian ibunya. Adalah perkawinan Dewi Indradi dari Bahtara Surya. Bila cupu itu dibuka, di dalamnya akan dapat dilihat segala peristiwa yang terjadi di angkasa dan di bumi sampai tingkat ketujuh. Pada suatu hari, Subali dan Sugriwa memergoki Dewi Anjani sedang bermain dengan cupu tersebut. Karena tidak boleh meminjamnya, Subali dan Sugriwa mengadu kepada ayahnya. Dewi Anjani dipanggil dan cupu diminta oleh Resi Gotama. Dewi Indrani yang tetap membisu tak mau mengaku dari mana ia mendapatkan cupu tersebut. Dikutuklah Resi Gotama menjadi tugu batu, yang kemudian dibuang ke udara jatuh ke wilayah negara Alengka. Demi adilnya, cupu manik Astagina dibuang ke udara oleh Resi Gotama untuk diperebutkan kedua putranya. Cupu jatuh di hutan pecah menjadi dua, berubah wujud menjadi Telaga Sumata dan Telaga Nirmala. Dewi Anjani, Subali dan Sugriwa yang masuk ke dalam Telaga Sumala berwujud menjadi kera. Untuk menebus kesalahan dan agar bisa kembali lagi menjadi manusia atas petunjuk ayahnya, Dewi Anjani melakukan tapa nyantika seperti katak di Telaga Madirada. Dalam tepatnya itulah ia hamil karena menelan air kama Bahtara Guru melalui putih yang diberi nama Anoman. Beberapa saat setelah melahirkan Anoman, Dewi Anjani mendapat pengampunan dewa. Ia kembali menjadi putri berparas cantik dan diangkat ke khayangan ke Indara sebagai bidadari. Wayang Anoman. Anoman atau Hanoman berwujud kera putih, tetapi dapat berbicara dan beradat istiadat seperti manusia. Ia juga dikenal dengan nama Anjami Putra, putra Dewi Anjani, Bayudara putra Bahtara Bayu, Bayu Siwa, Guru putra Bahtara Guru, Handayapati mempunyai kekuatan yang sangat besar, Yudawisma panglima perang, Haruta angin, Maruti Palagawesta kera putih, Prabanca Ramadayapatri putri angkat Sri Rama, Senggana panglima perang, Suwiswa panjang usia, dan Mayangkara roh suci. Gelar setelah menjadi pendeta di Kendali Sasda. Anoman adalah putra Bahtara Guru dengan Dewa Anjani, putri sulung Resi Gotama dengan Dewi Windardi dari Pertapaan Arya Grastina. Anoman merupakan makhluk kekasih dewata. Ia mendapat anugerah cupu manik Astagina, juga ditakdirkan berumur panjang, hidup dari zaman Ramayana sampai zaman Mahabharata, bahkan sampai awal atau masuki zaman Madya. Anoman memiliki beberapa kesaktian. Ia dapat bertiwakrama, memiliki aji sepianggin dari Bahtara Bayu, aji pemeling dari Bahtara Wisnu, dan aji mundri dari Resi Subali. Tata pakaiannya yang melambangkan kebesaran antara lain pupuk Jarotasem, Ngerawit, Gelung Minangkara, Kelat Bahu Sigra Bilabar,
kampu atau kain poleng berwarna hitam, merah dan putih, gelang atau bingel Candramurti dan ikat pinggang akar mima. Anoman 3 kali menikah. Pertama dengan Dewi Urangrayung, putri Bagawan Minalaudara dan Kandabumi, berputra Tringga atau Triangga, berwujud kera putih. Istri kedua bernama Dewi Saimprapa, putri raksasa Wisakrama dari Gowawidu, tidak mempunyai anak. Anoman kemudian menikah dengan Dewi Purwati, putri Resi Purwapada dari Pertapaan Andona Sumawi, berputra Purawaganti. Anoman mempunyai perwatakan pemberani, sopan santun, tahu harga diri, setia, berjurit ulung, waspada, pandai berlagu, rendah hati, teguh dalam pendirian, kuat dan tabah. Ia mati moksaraga dan sukmanya lenyap di Pertapaan Kendal Sida. Wayang Antaboga. Antaboga Sanghayang atau Sanghayang Ngagesasa atau Sanghayang Antaboga atau Sanghayang Basuki adalah dewa penguasa dasar bumi. Dewa itu beristana di Khayangan Saptrapatala atau lapisan ketujuh dasar bumi. Dari istrinya yang bernama Dewi Supreti, ia mempunyai 2 anak, yaitu Dewi Nagaini dan Naga Tamala. Dalam pewayangan dibisukan, walaupun terletak di dasar bumi, keadaan di Saptrapala tidak jauh berbeda dengan di Khayangan lainnya. Sanghayang Antaboga adalah putra Antanaga. Ibunya bernama Dewi Wasu, putri Antasawara. Walaupun dalam keadaan biasa, Sanghayang Antaboga serupa dengan wujud manusia, tetapi dalam keadaan Triwatakrama, tubuhnya berubah menjadi ular naga besar. Setelah itu, setiap 100 tahun sekali, Sanghayang Antaboga berganti kulit, mulung sungi. Dalam pewayangan dalam menceritakan bahwa Sanghayang Antaboga memiliki aji kawastrawap yang membuatnya dapat menjelma menjadi apa saja, sesuai dengan yang dikehendakinya. Antara lain, ia pernah menjelma menjadi garang putih semacam musang hutan atau cerpelai yang menyelamatkan Pandawa dan Kunti dari amukan api pada peristiwa Bale Sigala-gala. Putrinya Dewi Nagini menikah dengan Bima, orang kedua dalam keluarga Pandawa. Cucunya yang lahir dari Dewi Nagani bernama Antareja atau Antaraja. Sanghayang Antaboga mempunyai kemampuan menghidupkan orang mati yang kematiannya belum digariskan, karena ia memiliki air suci Tirta Amerta. Air sakti itu kemudian diberikan kepada cucunya Antareja yang pernah dimanfaatkan untuk menghidupkan Dewi Wara, Subadra yang mati karena dibunuh Buriswara dalam lakon Subadra Laung. Wayang Antanggopa. Antanggopa adalah anak buyut Gopala, pemelihara kebuyutan Widrakanda atau Widrakanda Jawa pada zaman Prabu Basukunti di negara Madura. Sejak kecil ia menjadi gembala. Justru ia berpengalaman dalam menggembala binatang. Ia dapat juga menggembala manusia. Antanggopa memiliki sikap hidup sederhana, setia, jujur dan patuh pada perintah. Ia seseorang yang tidak bisa memiliki keturunan. Dengan hati ikhlas atas perintah Prabu Basudewa, walau ia tahu secara tidak resmi Ken Sanggupi telah diperistri oleh 3 satria Madura, kakak beradik, Prabu Basudewa, Arya Prabu Rukma dan Arya Ukresena. Atas keikhlasannya itu, Antanggopa mendapat kedudukan Demang di Widrakandang. Karena kesaktian dan kepintaran menyimpan rahasia, Antanggopa berhasil mengasuh putra-putra Madura, Arya Udawa putri Ken Sanggupi dengan Prabu Basudewa, Dewi Rarasati, putri Ken Sanggupi dengan Arya Prabu Rukma, serta Arya Pragota dan Arya Adimanggala, putra Ken Sanggupi dengan Arya Urakasena. Diakuinya sebagai putra-putrinya sendiri. Ia juga dipercaya
menyembunyikan dan mengasuh Kekrasna. Naryana dan Dewi Sumbadara, putra-putri Prabu Basudewa dan Permaisuri Dewi Mahandra, dan Dewi Mandarini, yang keselamatan jiwanya terancam oleh Kangsa Dewa. Pada masa tuanya, Antagopa dan Ken Sanggupi atau Nyai Sanggupi hidup bahagia, semua asuhannya menjadi orang yang terhormat. Wayang Antareja. Antareja adalah putra Bima atau Werkudara, salah satu dari 5 satria Pandawa, dengan Dewi Nagini, putri Hayang Antaboga, dengan Dewi Suparti dari Kayangan Saprapratala. Ia mempunyai 2 orang saudara lelaki lain ibu, bernama Raden Gatotkaca, putra Bima dengan Dewi Arimbi, dan Arya Antasena, putra Bima dengan Dewi Urangayu. Anantaraja atau yang lebih sering disingkat Antareja adalah salah satu tokoh pewayangan yang tidak dapat dalam Mahabharata karena merupakan asli ciptaan para pujangga Jawa. Antareja adalah putra sulung Bimasena yang lahir dari Nagagini, putri Batara Antaboga, Dewi Bangsa Ular. Perkawinan Bima dan Nagagini terjadi setelah peristiwa kebakaran Balai Sigalagala, di mana para Korawa mencoba untuk membunuh para Pandawa seolah-olah karena kecelakaan. Bima kemudian meninggalkan Nagagini dalam keadaan mengandung. Antareja lahir dan dibesarkan oleh Nagagini. Sampai ketika dewasa, ia memutuskan untuk mencari ayah kandungnya. Dengan bekal pusaka, Napakawaca pemberian Antaboga dan cincin Mustika Bumi pemberian Nagagini, Antareja berangkat menuju kerajaan Amarta. Di tengah jalan, Antareja menemukan mayat seorang wanita yang dimuat dalam perahu tanpa pengemudi. Dengan menggunakan Nampakawaca, Antareja menghidupkan wanita tersebut, yang tidak lain adalah Subadrada, istri Arjuna. Tiba-tiba muncul Gatotkaca menyerang Antareja. Gatotkaca memang sedang ditugasi untuk mengawasi mayat Subadra, demi untuk menangkap pelaku pembunuhan terhadap bibinya. Subadra yang telah hidup kembali melerai kedua keponakannya itu dan saling memperkenalkan satu sama lain. Antareja dan Gatotkaca gembira atas pertemuan tersebut. Kedua putra Bima itu pun bekerja sama dan akhirnya berhasil menangkap pelaku pembunuhan Subadra yang sebenarnya, yaitu Burisrawa. Antareja memiliki upasanta pemberian Hayang Antaboga. Lidahnya sangat sakti. Makhluk apapun yang dilihat telapak kakinya akan menemui kematian. Antareja berkulit Napakawaca, sehingga kebal terhadap senjata. Ia juga memiliki cincin kematian selama masih menyentuh bumi maupun tanah, dan dapat digunakan untuk menghidupkan kembali kematian di luar takdir. Kesaktian lain Antareja dapat hidup dan berjalan di dalam bumi. Antareja memiliki sifat jujur, pendiam, sangat berbakti pada yang lebih tua, dan sayang kepada yang muda. Rela berkorban dan besar kepercayaannya kepada Sang Maha Pencipta. Ia menikah dengan Dewi Ganggi, putri Prabu Gangga Pranawa, Raja Ular di Tawingin Namada, dan berputra Arya Danurweda. Setelah dewasa, Antareja menjadi raja di negara Jangkabumi, bergelar Prabu Nagabaginda. Ia meninggal menjelang perang Bharatayuda atas perintah Prabu Kresna dengan cara menjilat telapak kakinya sebagai tawur, korban untuk kemenangan keluarga Pandawa dalam perang Bhattarayuda. Wayang Antasena. Antasena adalah putra Bima atau Werkudara, salah satunya dari 5 satria Pandawa, dengan Dewi Urangyung,
Putri Hayang Mintuna Dewi Ikan Air Tawar di kisah Karamada. Mintuna Dewi, ia mempunyai 2 orang saudara seayah lain ibu, yaitu Antareja putra Dewi Nagagini dan Gatotkaca putra Dewi Arimbi. Antasena atau sering disingkat Antasena adalah nama salah satu tokoh pewayangan yang tidak terdapat dalam naskah Mahabharata karena merupakan hasil ciptaan para pujangga Jawa. Tokoh ini dikenal sebagai putra bungsu Bimasena serta saudara lain ibu dari Antareja dan Gatotkaca. Antasena digambarkan berwatak polos dan lugu, namun teguh dalam pendirian. Dalam berbicara dengan siapapun, ia selalu menggunakan bahasa ngoko, sehingga seolah-olah tidak mengenal tata krama. Namun hal ini justru menunjukkan kejujurannya, di mana ia memang tidak suka dengan basa-basi duniawi. Dalam hal kesaktian, Antasena dikisahkan sebagai putra Bima yang paling sakti. Ia mampu terbang, amblas ke dalam bumi, serta menyelam di air. Kulitnya terlindungi oleh sisik udang yang membuatnya kebal terhadap segala jenis senjata. Antasena dikisahkan meninggal secara moksa bersama sepupunya, yaitu Wisanggeni putra Arjuna. Keduanya meninggal sebagai tumbal kemenangan para Pandawa menjelang meletusnya para Bahtara Yuda. Ketika itu Wisanggeni dan Antasena menghadap Sang Hyang Wenang, leluhur para dewa, untuk meminta restu atas kemenangan Pandawa dalam menghadapi Korawa. Sang Hyang Wenang menyatakan bahwa jika keduanya ikut berperang justru akan membuat pihak Pandawa kalah. Wisanggeni dan Antasena pun memutuskan untuk tidak kembali ke dunia. Keduanya kemudian menyusut sedikit demi sedikit dan akhirnya musnah sama sekali di khayangan Sang Hyang Wenang. Wayang Arimba. Arimba atau Hidimba Mahabharata adalah putra sulung Prabu Arimbaka, raja raksasa negara Pringgadani dengan Dewi Hadimba, yang mempunyai 7 orang adik kandung masing-masing bernama Dewi Arimbi atau Hidimbi, Arya Prabeksa, Brajanta, Brajamustri, Brajalamatan, Brajawikalpa, dan Kalandandana. Arimbi naik tahta kerajaan Pringgandani menggantikan kedudukan ayahnya Prabu Arimbaka yang meninggal terbunuh oleh Prabu Pandu. Prabu Arimba menikah dengan Dewi Rumbini dan mempunyai seorang putra bernama Arimbaji. Melawan Bima atau Werkudara putra Prabu Pandu dengan Dewi Kunti dari negara Astina. Peristiwanya terjadi saat keluarga Pandawa hidup di hutan setelah selama dari upaya pembunuhan yang dilakukan keluarga Kurawa dalam peristiwa rumah damar di hutan Wanayasa. Peristiwa Balai Sigala-gala. Wayang Arimbi. Dewi Arimbi atau Hidimbi Mahabharata adalah putri kedua Prabu Arimbaka, raja raksasa negara Pringgandani dengan Dewi Hadimba. Ia mempunyai 7 orang saudara kandung bernama Arimba atau Hidimba, Arya Prabakesa, Brajadenta, Brajamusti, Brajalamatan, Brajawikala, dan Kalabenda. Dewi Arimbi menikah dengan Bima atau Werkudara, salah seorang dari 5 satria Pandawa, putra Prabu Pandu, raja negara Astina dari permaisuri Dewi Kunti. Dari perkawinan itu ia mempunyai seorang putra yang diberi nama Gatotkaca. Dewi Arimbi menjadi raja negara Pringgadani menggantikan kedudukan kakaknya Prabu Arimba yang tewas dalam peperangan melawan Bima. Namun karena ia lebih sering tinggal di kesatrian, Jodipati mengikuti suaminya. Kekuasaan negara Pringgandani diwakilkan kepada adiknya Brajadenta sampai Gatotkaca dewasa dan diangkat menjadi raja negara Pringgandani, bergelar Prabu Kancanegara. Dewi Arimbi mempunyai kesaktian dapat beralih rupa
dari wujudnya raksasa menjadi putri cantik jelita. Ia mempunyai sifat dan perwatakan jujur, setia, berbakti dan sangat sayang terhadap putranya. Akhirnya kehidupannya diceritakan gugur di medan perang Bharatayuda, membela putranya Gatot Kaca yang gugur karena panah Kunta milik Adipati Karna, Raja Negara Awangga. Cukup sekian cerita perwayangan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penyampaian kata. Tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Tetap stay tune di channel kita agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Babat Nusantara. Sekian, Rahayu, Rahayu, Rahayu.